Adapun urutan membran yang harus dilewati senyawa xenobiotik ketika dia masuk ke dalam tubuh, yaitu yang pertama adalah misalkan xenobiotik itu berasal dari lingkungan, maka dia akan melewati cairan interstisial yang mana yang barriernya itu berupa mukosa atau kulit. Selanjutnya setelah melewati cairan interstisial, kemudian dia akan masuk ke pembuluh darah terlebih dahulu. Di sini ada membran kapiler, dia harus melewati barrier yaitu membran kapiler. Kemudian jika dia melewati lagi, maka dia juga membran kapiler. Jadi bagian yang sini ini adalah pembuluh kapiler. Ya, baru setelah itu selanjutnya dia cairan interstisial di sini setelah dia melewati membran kapiler pada pembuluh kapiler di sini, maka dia akan masuk ke cairan interstisial lagi, ya. Baru kemudian dia masuk ke membran sel jaringan, baru ini cairan intraseluler, baru kemudian di dalamnya ketika sudah masuk ke membran organela, maka nanti ada cairan intraorganel, ya. Jadi ini adalah proses di mana urutan membran yang harus dilewati oleh senyawa xenobiotik, terutama jika dia melalui baik itu untuk melalui sistem integumen, ataukah dia pernafasan maupun dia pencernaan, ya. Jadi nanti targetnya adalah ketika dia sudah sampai di cairan intraorganel, sehingga akan menyebabkan beberapa dampak, ya, karena pengaruh xenobiotik mengganggu pada kinerja sel. Kemudian faktor yang mempengaruhi pelepasan xenobiotik di sini dari cairan plasma ke cairan intraseluler. Ini terbagi jadi dua. Ada faktor biologis dan yang kedua adalah faktor sifat molekul xenobiotik. Jika dilihat dari faktor biologis, yang kita lihat adalah yang pertama, laju aliran darah, terutama di organ maupun jaringan. Kemudian yang kedua, sifat membran biologis. Ketiga adalah perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Sedangkan kalau faktor sifat molekul xenobiotiknya itu berdasarkan apa? Berdasarkan ukuran molekul. Selanjutnya adalah ikatan antara protein plasma dan plasma, kemudian jaringannya, kemudian kelarutannya. Oke. Efek xenobiotik itu ada 3 jenisnya, yaitu yang pertama efek terapeutis, yaitu efek hasil interaksi xenobiotika dan reseptor yang diinginkan untuk tujuan terapi, ya, terutama untuk keperluan pengobatan. Yang kedua adalah efek obat yang tidak diinginkan, yaitu saat semua efek atau khasiat obat yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi yang dimasukkan pada dosis yang dianjurkan. Misalkan di sini adalah alergi obat, ya, efek obat yang tidak diinginkan ini. Kemudian ada efek toksik, yang mana efek toksik ini dia sangat bervariasi, terutama efek yang membahayakan atau merugikan organisme itu sendiri. Jadi dia yang muncul itu adalah efek toksiknya, sehingga nanti itu dia berbahaya bagi organisme itu sendiri. Untuk mekanisme obat, untuk pemberiannya itu ada yang diberikan secara oral, ya, oral dan rektal. Jika dia oral dan rektal, maka dia nanti kaitannya dengan saluran pencernaan, terutama pada lambung dan usus. Kemudian baru obat ini akan di sistem sirkulasikan, ya, masuk ke dalam sistem sirkulasi, kemudian dialirkan ke jaringan, baru kemudian dia selain jaringan juga beberapa tempat metabolik, dan sisanya berupa metabolit yang kemudian diekskresikan. Tetapi ada juga misalkan dari pemberian oral dan rektal itu bisa juga langsung diekskresikan. Kemudian di sini ada injeksi intravena. Ini langsung injeksi intravena itu misalkan dengan suntikan, ya, injeksi.
ya. Suntikan di sini nanti langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi yang mana nantinya itu akan dialirkan ke jaringan dan tempat-tempat metabolik, dan zat sisanya nanti berupa metabolit yang diekskresikan. Dan ini juga kalau misalkan dia tidak diinginkan, maka nanti langsung diekskresikan. Jadi dari sistem sirkulasi langsung ke pembuangan obatnya melalui ekskresi. Kemudian ada injeksi intramuskular, ya, intramuskular dan injeksi subkutan. Lah ini langsung dia ada langsung di jaringan, ya. Jadi injeksinya ini langsung ke jaringan. Ya, ini contohnya itu adalah ketika kita misalkan melakukan operasi, ya, atau operasi sesar yang harus di bius kondisinya. Lah ini maka dilakukan injeksi jenis ini, ya, sehingga makanya kita merasa mati mendadak untuk wilayah tertentu yang diinjeksi tersebut, ya. Kemudian respon metabolisme xenobiotik di sini awalnya kita mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu, ya. Ini ketika ada xenobiotik terpapar ke suatu organisme atau sel, maka nanti akan terjadi reaksi metabolik. Jika dia tidak digunakan, maka biasanya setelah masuk ke reaksi metabolik, kemudian dia akan menghasilkan suatu metabolit yang dia non toksik, maka nanti langsung diekskresikan. Tetapi jika reaksi metabolik di sini ini kaitannya ini ada efek toksiknya, jika dia berikatan secara kovalen dengan suatu molekul yang ada di dalam tubuh, ada kemungkinan akan ada dua hal, yaitu yang pertama cedera sel dan kanker. Yaitu yang pertama adalah langsung mengalami cedera sel, atau yang kedua selanjutnya itu adalah dia membentuk hapten sehingga dari hapten ini akhirnya dia membentuk produksi antibodi, namun akhirnya mengalami cedera sel. Tapi ada juga dia mengalami langsung ikatan kovalen dengan molekul, langsung ternyata membentuk suatu mutasi gen, sehingga akibat mutasi gen ini menyebabkan terjadilah penyakit kanker atau muncullah penyakit kanker pada organisme tersebut. Untuk wujud efek toksik di sini biasanya terjadi perubahan baik itu secara biokimia, fungsional maupun struktural. Contohnya di sini akibat sianida, ya, maka dia akan mengganggu hambatan respirasi sel, dan yang kedua adalah dia gangguan paso energi, seperti itu. Jadi kemarin kan ada beberapa kasus, ya, yang akibat pembunuhan akibat pemberian sianida, dan efeknya memang secara biokimia, yaitu dia mengalami hambatan respirasi sel serta gangguan paso energi. Kemudian secara fungsional ini akibat malasi, ya. Di sini nantinya itu akan mempengaruhi yang pertama anoksia, baru kemudian pernafasan, sistem saraf, serta kondisi tekanan darah. Dia bisa mengalami hiper maupun hipotensi, dan ada faktor-faktor yang lain. Kemudian secara struktural di sini ini biasanya ini ada karena reaksi dengan tetrasiklin, ya. Biasanya ini nanti itu perubahan pada degenerasi sel, proliferasi sel, inflamasi atau perbaikan sel. Seperti itu. Jadi ini adalah rute dari absorpsi, distribusi, dan ekskresi akibat dari senyawa toksik, ya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya penyerapan dari toksik itu bisa dari sistem pencernaan, sistem pernafasan, serta pada sistem integumen, ya, atau pada kulit. Nah, di sini jika dari sistem pencernaan, maka dia akan melalui mulut, dari mulut kemudian gastrointestinal, kemudian nanti dia masuk ke liver, ya, ke liver di sini, kemudian dari liver ini ada yang dari empedu masuk lagi ke gastrointestinal, akhirnya zat sisanya dikeluarkan lewat feses, tapi juga ada dari liver di sini, kemudian dia ikut aliran darah dan limfa, kemudian dia ikut aliran darah dan limfa ini bisa ke
beberapa organ, terutama di paru-paru dan ginjal ya. Kalau misalkan paru-paru, nanti zat sisanya itu berupa gas ya, udara ya. Kemudian sedangkan kalau dia ikut ke ginjal atau sistem urinaria, maka dari ginjal ini ke kantung kemih, kemudian disekresikan melalui urin. Kemudian ada juga yang masuk ke dalam struktur sekret ya. Contohnya itu adalah pada kelenjar keringat dan kelenjar mamai. Kalau kelenjar mamai jelas itu nanti dia akan menghasilkan susu. Tapi kalau kelenjar keringat itu bisa saja berupa keringatnya. Tetapi tidak hanya keringat ini saja, tapi ada juga yang seperti air mata, sekresinya itu nanti bisa berupa tidak hanya keringat saja, tapi juga berupa air mata, kemudian saliva yang ada di mulut ya. Jika kita melalui inhalasi, jadi inhalasi ini berarti melalui sistem pernafasan, dimulai dari hidung ataupun mulut ya, kemudian masuk ke paru-paru, ikut ke aliran darah, kemudian sama alirannya ya, bisa ke paru-paru, ke ginjal, kemudian bisa ke sekret, sel sekret ya. Kemudian di sini ada skin absorption, di sini juga ada dua, yaitu dia penyerapannya nanti bisa diikutkan ke aliran darah ya, kemudian dia ke paru-parunya di sini ya, kemudian ke ginjal, dan kemudian ke struktur sekretori ya. Dan sebagian ini nanti dia akan terserap pada bisa lemak. Kemudian kalau lemak di sini maka nanti kaitannya dengan ekstraseluler ya, cairan ekstraseluler yang mana nanti itu dia bisa mengalirkan ke sini, tapi juga bisa mengarahkan ke rambut, ke kuku, ke kulit, tapi juga bisa ke tulang, kemudian jaringan lunak ya, dan organ jaringan lunak. Seperti itu. Kemudian ini adalah pathway dari drug delivery dan efeknya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini misalkan ada obat-obatan ya, dia sebagian besar memang kalau obat-obatan sifatnya lipofilik ya, dia lipofilik, kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan dan menembus membran sel ya, terutama bagian intestinal, kemudian masuk ke dalam hepar. Nah, di hepar ini terjadi proses metabolisme secara biokimiawi sehingga obat menjadi lebih hidrofilik ya. Baru setelah itu di dalam hepatosit, di dalam hepar itu terjadi metabolisme obat, yaitu melalui jalur oksidasi ya, meliputi enzim sitokrom P450. Nah, ini yang kita kenal tadi dengan proses hidroksilasi. Baru setelah itu akan terjadi proses konjugasi menjadi glukuronida atau sulfat atau glutation, kemudian baru dia masuk ke dalam plasma ataupun empedu melalui membran hepatosit secara protein transport, baru kemudian dia diekskresikan bisa melalui ginjal ataukah dia lewat ke pencernaan yang nantinya berupa feses. Jika kita lihat dari sini ya, ini adalah ikatan yang terbentuk, ini adalah faktor utama pada pembentukan suatu kompleks obat reseptor ya, ini yang terbentuk ya. Oke, alkohol itu masuk ke dalam kategori senyawa xenobiotik. Ketika kita minum, maka dia masuk ke dalam tubuh dan dia kemudian lanjut ke lambung dan usus. Itu sekitar jumlahnya 90-98%. Sedangkan sisanya yaitu 2-10% itu akan dikeluarkan melalui keringat, pernafasan maupun urin. Nah, kemudian masuk ke dalam aliran darah secara difusi. Lah paling
lama waktunya itu sekitar 60 menit. Nah, ketika dia mengalami difusi ke aliran darah itu kita sudah masuk ke dalam order reaksi difusi order 1 ya. Baru setelah itu nanti ikut aliran darah menuju ke liver, maka akan terjadi metabolisme alkohol ya. Nah, nanti di sini terjadi reaksi yang menghasilkan yaitu asetaldehid, asam asetat, karbon dioksida dan air. Namun selanjutnya di sini asetaldehid ini dia memiliki sifat yang beracun bagi hati ya, sehingga nanti ketika dia terakumulasi tinggi maka nanti bisa menyebabkan kerusakan liver. Lah, metabolisme alkohol yang ada di liver ini kita sudah masuk ke dalam order reaksi metabolisme yaitu order 0. Lah, akumulasi alkohol dalam darah ini dia sifatnya itu cepat ya. Ini nanti jika konsentrasi alkohol dalam darah itu sekitar 3,5 gram per liter, maka dia bisa jadi mati. Tapi jika dia 5,5 gram per liter, maka sudah dipastikan kemungkinan besar dia akan mengalami kematian. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan mengisi di kolom komentar. Saya akhiri jika begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.